Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jamal Project Channel. Sekarang project yang keberapa? Yang keempat, dengan bintang tamu. Perkenalkan, nama saya Alim, asli Ciruas ya, Serang, Banten. Mas Muta Alim ini bisa dibilang masih pengantin baru. Jadi yang kemarin Mas Jo, kemarin teman saya itu yang cewek, narasumber Mbak Tuti, dan sekarang Mas Alim ini sama-sama masih pengantin baru. Saya doakan semoga langgeng. Amin, amin. Dan semoga diberi keturunan yang soleh dan solihah. Amin. Ini datangin bintang tamu pengantin baru, tapi pembawa acaranya belum jadi pengantin aja. Wah, gimana ini Mas ceritanya? Tahun di sini Jamal Project itu apa ya? Misinya atau targetnya ya buat untuk podcast ini ya orang-orang sekeliling kita. Jadi kita itu mengenal teman kita tuh sekedar ya di tempat kerja. Jadi di sini Jamal Project itu mau mengenal dari sisi lain. Jadi di belakang itu dia pasti ya punya kelebihan, dia pasti punya latar belakang yang apa ya? Ya mungkin bisa kita kagumi, bisa kita ambil pelajaran. Iya, benar. Jadi di sini Jamal Project misinya ya biar lebih menghargai orang lain lah. Iya, Jangan menghargai orang mentang-mentang dia sama-sama operator, kita nggak hargain gitu. Iya. Jadi kita jangan-jangan di tempat kerja dia operator, di rumahnya dia tokoh masyarakat, kita nggak tahu kan di situ. Iya. Oh ya, ini Kenapa? sebelum kerja di tempat kerja yang sekarang, mungkin bisa diceritakan dulu itu pernah kerja di mana aja? Oh, dulu itu sempet 3 pabrik sih yang saya pernah terjun di dunia industri itu. Tahun 2013 saya lulus sekolah, saya ngelamar langsung dapat panggilan itu pertama masih di kawasan modern juga. Cuma nggak lama, cuma 1,5 tahun doang. Karena kan situ sistemnya kontrak mati kan. Ya jadi mau nggak mau kalau kontrak kita sudah habis ya kita keluar gitu. Terus yang kedua, selang berapa bulan sih nggak lama nganggur, dapat panggilan lagi Mas. Panggilan tahun 2016 lah. 2015. Akhir 2015 itu dapat panggilan di bagian sama operator. Cuma kalau tempat bagiannya namanya stripping. Pokoknya di bagian produksi. Iya, gitu. produksi sama. Selama 3 bulan. cepet amat. Iya, nggak lama sih karena kalau di situ kan kita ya ngerasanya ngeluh sendiri gitu. Karena dari parkiran motor ke tempat kerja itu lumayan jauh waktunya. Nyampe hampir kurang lebih setengah jam lah kita jalan kaki itu. Ya dari situ kan saya meneruskan, belum kerja aja udah capek kan, capek jalan kaki masuk ke tempat produksi tempat kita kerja, ditambah kerjaan kita juga capek, gaji juga nggak seberapa karena kan waktu itu kan gajinya harian kan. Udah dari situ ya mutusin buat resign. Terus habis itu masih lanjut nih? Masih sih ada 1 pabrik lagi, sempet agak lama sih nganggur juga waktu itu 2016 awal habis tahun baru itu 2016 saya masuk di pabrik di kawasan Ciruas sana di bidang sama si operator juga, pokoknya semua operator. Produksinya itu karung sama terpal. Tapi selama kurang lebih 4 bulan juga Mas, nggak lama. Nggak awet nih, nggak awet. Iya. Malah menurut saya kan apa ya, ditambah kerjaan juga kan begitu berat dan nggak sesuai juga dengan gaji kan, karena waktu itu gajinya malah lebih parah Mas, gajinya itu borongan. Tiap bulan, 1 bulan sekali itu paling cuma dapat kurang lebih 2 juta kurang lah itu. Terus ditambah lagi kan masukan-masukan, omongan-omongan dari karyawan situnya ya, kamu ini kan lulusannya SMK kan,
nggak pantas lah masuk kerja di sini gitu kan. Dikasih Iya, motivasi. iya makanya. gitu, buat cari kerja yang lebih baik. Karena kan rata-rata di karyawan situ kan nggak punya ijazah, nggak kerja juga gitu. Karena yang lihat gajinya juga kan nggak sesuai gitu. Ya selang nggak lama sih nggak sempat nganggur dari keluar situ 2016 sampai akhirnya Juli itu saya masih ingat, Juli di bulan puasa 2016 itu saya. Iya. Jadi habis di pabrik terpal itu Iya. yang sekarang ini. Iya, pindah langsung ke sini tanpa ada pengangguran gitu. Dan alhamdulillah lah dari situ ya sesuai prosedur pemerintah kan yang namanya PT gaji UMR gitu. Walaupun cukup buat pas-pasan sehari-hari juga. Terus sekarang ketemu jodohnya di sini juga. Jodohnya masih di lingkungan sini. Itu gimana? Bisa diceritain nggak ketemu sama si yang sekarang? Gimana ya? Itu kalau buat jodoh saya yang jadi istri saya sekarang ya. Awal mula kenalnya biasalah mas, anak muda ya, main sosmed gitu kan, Facebook, iya. Saya tahu dia masih tinggal di daerah sini Cikande, saya juga tinggal kerja di Cikande. Ya dari situ saya kenalan satu sama lain. Ya enak lah gitu. Nyambung. Kenapa? Kalau ngobrol nyambung gitu enak. Ah iya dari situ, mungkin dari situnya, dari ngobrol tuh enak nyambung. Ya mungkin dari situ adanya jodoh. Jadi perjuangannya nggak terlalu berat berarti. Perjuangannya cukup meyakinkan doang sih. Oh. Iya, meyakinkan. Saya ngerasa udah cocok dia itu jadi istri yang baik gitu kan, yang soleh. Saya cukup meyakinkan sama dia, sama keluarga dia. Ya udah dari situlah adanya persetujuan dari kedua keluarga besar. Selama pendekatan dari awal kenal sampai memutuskan untuk menikah itu berapa lama itu? Awal kenal kurang lebih setengah tahun mas. Setengah tahun. Iya. Dari situ sebenarnya kita ini sejak awal kenal itu udah ada niatan langsung ke pernikahan. Wis. Berhubung kan, yakin. iya. Hebat sekali. Iya, karena kan terhalang modal juga kan, terhalang modal, terus kan kondisi lagi COVID juga kan waktu itu. Jadi ya kita sambil nunggu situasi aman, sambil kita cari tambah-tambahan modal buat nikah. Ya sampai akhirnya 6 bulanan lah sampai ke jenjang pernikahan itu. Jadi alasan Mas Alim memilih si mbaknya ini ya karena nyambung aja, apa ada nilai plus? Oh ternyata si mbaknya ini ada punya nilai plus yang beda dari yang lain sampai Mas Alim ini yakin ke mbaknya itu apa? Ada nggak? Sebenarnya lebih kuatnya lagi ya, kalau masalah keyakinan itu adanya di hati nurani Mas. Nggak bisa diungkapin. Iya, jadi hati kita ini ngerasanya nyaman, ngerasanya cocok, ngerasanya kalau dekat dia itu bahagia gitu kan. Ya dari sini, oh mungkin udah cukup kalau buat kriteria istri gitu. Ya jadi kalau dari saya ya meskipun saya belum nikah, ya orang perjuangan mendapatkan jodoh itu ya ada yang mudah, ada yang gampang, tiba-tiba nikah aja. Ya benar-benar. Di situ ada yang bilang ya butuh perjuangan, tapi begitu kita udah fix, udah melanjutkan ke jenjang yang serius untuk menikah, itu bukan berarti perjuangan selesai, bukan berarti udah merdeka. Benar-benar. Justru di situ itu kalau kita sudah menikah, itu perjuangan baru dimulai, perjuangan yang sebenarnya. Iya benar. Benar nggak? Benar-benar. Jadi rintangan di depan itu lebih besar daripada kita menaklukkan untuk mengajak dia untuk serius. Benar nggak Mas? Benar-benar. Jadi di sini tuh kemarin hasil ngobrol sama Muta Alim, ternyata apa ya, di luar itu dia punya kegiatan dan di situ saya mau membahas di podcast ini dan apa ya, tertarik. Jadi monggo diceritakan itu asal mula dan kegiatannya apa sih di luar pabrik atau di luar pekerjaan. Muta Alim punya kegiatan Ya, apa? jadi begini Mas, sebenarnya saya
sedikit malu ya untuk menceritakan karena Jangan malu. ini kan profesinya sedikit ya lebih gimana ya, lebih ke rendah-rendahan gitulah profesinya. Jadi saya ini sebenarnya punya sampingan selain di pabrik. Saya ini profesi sebagai pengamen badut gitu. Iya. Jadi di samping itu saya cuma jadi badut, menghibur anak-anak ya sambil mencari rezeki lah gitu. Jadi untuk lokasinya Untuk lokasinya saya lebih sering ke komplek-komplek. Jadi ke perumahan saya samperin tiap-tiap perumahan di waktu senggang ya tentunya libur kerja gitu. jadi kalau apa sih yang mendorong Mas Mutalim kok punya kegiatan ya yang tadi Mas ceritaan itu, apa yang mendorong? Apa punya hobi buat disalurin, apa punya misi tertentu buat ini itu gitu? Kalau buat dorongan saya sampai kepikiran seperti itu sih karena saya ini menurut saya pribadi ya mempunyai jiwa seni gitu. Yang jiwa seni ini ingin saya keluarin gitu. Tapi ya disalurin gitu. Tapi saya bingung karena kebanyakan kan kalau seni-seni biasa kalau soal menyanyi kan udah banyak ya di luaran sana. Tapi kalau kita berkontribusi dengan kostum badut kan kita memakai pakaian badut sambil menyanyi gitu. Itu kan kita terkesan lebih apa ya, berwarna gitu kan. Terus kan terkesan menghibur juga, orang-orang juga pada seneng gitu kan dengan aksi kita gitu. Terus lagi ditambah saya ini orangnya freedom Mas. Jadi kebebasan gitu. Jadi menurut apa yang saya kepengen ya saya harus jalanin gitu. Tanpa adanya paksaan, tanpa adanya dorongan dari siapapun, ini dari hati nurani gitu. Walaupun ya terkesan kerjaan itu hina lah gitu karena kan seorang pengamen badut gitu. Nggak bisa dibilang ya kan, yang penting kalau pekerjaan itu ya nggak ada yang pihak dirugiin ya, karena kalau bisa dibilang Mas Alim ini ya terjun di dunia hiburan. Insya Allah. Bidang apa ya, harapannya apa dari kegiatan? Harapannya sebenarnya saya tidak terlalu banyak harapan sih. Saya cuma ngejalankan ya, menerima hasil ya sudah gitu kan. Nah, harapannya sih ini mah harapan bener-benernya ya. Sebenarnya mah harapannya saya ini biar bisa lebih dikenal gitu. Iya. Syukur-syukur bisa viral. Gitu. Terus masuk hitam putih, masuk TV kan gitu. Finalnya di situ. Iya. Harapannya. Jadi kalau ada yang manggil nih, ada ada ulang tahun anak nih, kalau diundang Mas Alim siap? Siap. Karena kan kalau saya ngamen kan di situ di salonnya kan tertera nomor WA, nomor telepon gitu. Yang takut buat acara ulang tahun anak, acara khitanan atau sunat, terus acara nikahan juga kan. Berarti bisa nge-MC juga dong? Kalau nge-MC sih mungkin udah ada yang ngatur ya. Kalau nggak ada kan, kalau kita lihat kan di ulang tahun anak-anak yang bisa dibilang nggak terlalu mewah lah, masih kalangan bawah. Iya. Itu biasanya dia ngerangkep di MC yang bawa acara, dia ngebadut di situ. Oh, Mas jadi Alim siap di situ? Jadi di situ double ya. Kalau saya sih malah mikirnya, saya juga kan sempat mikir ke situ. Cuma saya udah kolaborasi lagi sama salah satu teman saya gitu. Oh, ada. Ada. Kalau ibarat kata saya ada panggilan gitu kan untuk acara ulang tahun, kamu siap nggak jadi MC-nya gitu. Biar saya yang cukup menghibur jadi badut gitu. Dia Oke. bilang, Jadi teman-teman, ini Mas Mutalim ada apa ya? Ada bakat atau ada kegiatan di kegiatan ngebadut. Gimana sih istilahnya? Kok gak enak amat ngebadut? Ya pokoknya itu mungkin teman-teman lebih paham lah. Kalau untuk istilahnya nggak sesuai ya mohon maaf. Boleh tahu Mas Alim dalam menjalani kegiatan yang tadi udah diutarakan, mungkin ada pengalaman suka dukanya atau pernah ada
kejadian yang nggak mengenakan gitu? Kalau untuk cerita. Suka dukanya itu Sukanya dulu nih, sukanya dulu. sukanya ya. Sukanya itu kita kalau lagi ngebadutnya, kalau lagi ngamen, kita ini ngerasa terhibur gitu. Terhibur karena kita bisa menghibur anak-anak. Terus anak-anak juga kelihatannya bahagia, kelihatannya ceria dengan apa yang kita bawakan gitu kan. Itu ngerasa bagi saya itu terpuasan tersendiri gitu kalau menurut kebatinan saya gitu. Terus lagi kan pernah juga ditambah saya itu waktu ngamen di pasar ya, sukanya itu saya pernah waktu ngamen di pasar ada orang gila yang menikmatin waktu saya lagi nyanyi, waktu lagi ngamen. Dia sampai joget-joget kan. Padahal dari situ saya berpikirnya lain. Saya itu ngerasa takut sendiri sama orang gila itu kan. Takut saya diapa-apain kan, takut saya dijailin segala. Dari situ saya lari, malah dikejar sama orang gila. Katanya tunggu kamu aja, Om Badut tunggu aja. Ini ada uang nih buat kamu aja. Kamu suaranya enak. Sampai dia ngomong kan ke orang-orang sekeliling kan, kamu harusnya ngasih sama dia. Dia suaranya enak, bagus suaranya. Kenapa? Nurut nggak pada suruh ngasih gitu? Oh, enggak. Malah yang ada pada ketawa aja semua. Ngasih kan, yang biasa orang-orang ngasih 2.000, dia malah ngasih 15.000 mas ke saya kan. Tidak, saya bilang terima kasih Pak. Iya, bagus suaranya enak. Ya, dari situlah sukanya. Terus ada juga kan dukanya, namanya pengamen ya. Kita ini yang namanya ngibur orang, tidak semua orang kan bisa terhibur ya mas ya. Ada juga kan saya pernah ngamen, saya nyanyi belum apa-apa saya udah diusir. Katanya, sana kamu pergi ngapain sini ngamen-ngamen, bikin pusing katanya kan. Oh iya Pak, maaf kata saya. Ya udah saya langsung pergi ya. Legowo nggak apa sakit hati? Perasaan sih ya sedikit jengkel, sakit hati. Ya sedikit sakit hati sih ya. Karena kan kalau orang kan adalah harusnya tata keramanya kan sopan satunya. Kan bisa nolak secara lembut gitu kan, tidak pakai emosi kayak gitu. Ya kalau kita balikin ke kita sendiri sih ya manusiawi. Iya. Ya karena apa? Emosi kita itu ya nggak stabil. Kadang kita enak, kadang kita emosian. Iya benar. Ya, kalau dari saya sih ya dimaklumin aja, nggak usah diambil hati ya. Jadikan itu tuh sebuah penyemangat lah. Jadikan itu sebuah rintangan. Mudah-mudahan dengan itu syukur-syukur si Mas Salim bisa membuat orang tersebut menyesal gitu. Si Mas Salim akhirnya terkenal gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kalau hal-hal seperti itu mah yang nggak usah diambil hati, nggak usah dendam, ya legowo aja. Iya, Orang-orang kayak gitu ya manusiawi, kita kadang ya kayak gitu. Namanya profesi kita juga ya mas ya, sebagai pengamen pasti ya. Gak ada yang suka, ada yang kurang suka. Iya benar. Iya benar. Selama ini ya kita menikmati aja lah sebagai profesi badut. Jadi kalau boleh tahu kegiatan Mas Salim ini apa sih tujuannya? Apa sih yang membuat motivasi atau tujuan goalnya ini ke depannya itu biar apa? Cuma selingan aja, cuma itu aja, apa ada tujuan tertentu? Tujuannya saya berpikir sampai jadi pengamen ini karena saya kan menurut saya pribadi ya, saya ini mempunyai bakat seni mas. Jadi saya ini di bidang tarik suara, di bidang menyanyi. Terus saya berpikir, wah kalau saya menyanyi, kan kalau cuma menyanyi, orang banyak yang nyanyi suaranya enak. Tapi kalau kita menyanyi sambil kita memakai kostum badut kan itu kelihatannya beda dari yang lain. Terus orang lain juga bisa lebih menerima kepada kita. Wih itu badut itu seru ya sambil nyanyi gitu. Ada bakat juga kan gitu. Terus kan itu keinginan pribadi karena saya kan orangnya tidak mau istilahnya saya ini orangnya freedom lah. Iya, kata hati harus jalani tanpa
paksaan, tanpa ada dorongan dari orang lain. Ya intinya kebebasan bagi diri saya pribadi. Ya itu bagi saya merupakan aset terbesar saya itu Mas. Itu dari kapan mulainya muncul ide itu? Oh, sebenarnya mah rencana mah udah lama. Cuma kan karena dipikir lagi kan, terus nanti kalau saya jadi badut gimana gitu kan. Masuk TV. Oh, iya udah. Ayo, hati-hati badut. Ya, siap. Ya. Maaf, ada iklan sedikit. Oke, dilanjut tadi. Sampai mana tadi Mas? Sebenarnya mulainya mah rencana sih udah jauh-jauh hari. Cuma karena saya kan harus berpikir lagi kan, harus diperhitungkan secara matang gitu. Setelah saya menyimpulkan, ternyata ya menyimpulkan kita jalanin, ternyata ya bagus juga ya gitu kan. Ada pemasukan, terus kita juga ngejalaninnya tanpa ada paksaan, dengan senang hati kan. Terkesannya lebih lebih berharga aja gitu. Walaupun ya kelihatannya ya kecil, cuma pengamen badut lah gitu. Jadi mulai kapan? Kalau ngejalaninnya kurang lebih sudah 1 bulanan. Oh, baru 1. Ya, cuma ngejalaninnya pas di waktu senggang libur kerja aja sih. Nah, kenilaian tersendiri gitu kan, bahwa sesuatu yang dikerjakan kecil pun itu adalah bermanfaat selagi kerjaan itu halal. Ya selama nggak merugiin itu ya nggak usah ganggu lah, nggak usah. Iya. Ya istilahnya ya nggak usah jahil. Iya benar. Kalau emang menolak kehadiran kita di situ ya boyo secara halus. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Poinnya di situ. Ya karena ini ya makin sore aja makin gelap, mungkin ini durasinya ya agak panjang. Dan di sini dari Jamal Project karena mendukung profesinya Mas Salim yang di luar pekerjaan dia yang utama, dia punya kegiatan di sini. Jadi lewat video ini saya sampaikan. Jadi Mas Salim ini punya misi nih. Jadi punya kegiatan itu dia menyalurkan bakat. Istilahnya itu dia nggak punya media ini, dia punya mungkin ditarik suara ya. Iya. Nah di situ dia berpikir apa saya ngamen aja ya, tapi ngamen yang kreatif. Jadi di situ dia ngamennya pakai kostum. Dia juga ada di situ pakai pakai pengeras suara juga. Iya. Jadi ya tadi Mas Salim berpesan buat orang-orang di luar sana yang tidak mengharapkan atau terganggu dengan kehadirannya ya mbok yo. Iya. Atau Mohon dimaklumi lah gitu. ya istilahnya ya jangan kasar-kasar lah, karena tadi Mas Salim cerita itu ya ada kejadian yang kurang mengenakan, sampai diusir, sampai bentak-bentak ya janganlah. Kita sama-sama manusia selama profesi ini tidak mengganggu. Ya apa salahnya sih kita menghargai orang? Tidak ada salahnya. Jadi kalau merasa terganggu ya nggak ngasih, kita juga nggak harus nggak nodong harus ngasih, Nggak maksa gitu. nggak maksa. Kalau merasa terhibur syukur, ngasih sedikit rezekinya ya alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Jadi di situ teman-teman, jadi Mas Salim ini juga siap kalau punya acara ulang tahun atau apa yang membutuhkan hiburan tambahan lah, Mas Salim bisa siap hadir kalau diundang, dan saya sertakan untuk kontak personnya, bisa dihubungin teman-teman. Jadi ini durasinya ya mohon maaf karena waktunya sudah sore dan ini mulai gelap, mungkin videonya nanti ya agak-agak gelap juga. Mas Salim. Benar. Jadi di sini saya tutup sampai di sini aja, dan saya ucapkan terima kasih Mas Salim sudah hadir di Jamal Project, dan Sama-sama. terima kasih juga sudah berbagi ceritanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Mas Salim sudah tercapai. Amin. Dan saya tutup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.